Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Putu Eka Dewi Priantari. Saya adalah dosen pada Prodi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Video ini dibuat sebagai wujud pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan dan menampilkan praktik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keperlakuan dengan bobot 3 SKS. Secara deskriptif, mata kuliah akuntansi keperlakuan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek keperlakuan dalam akuntansi, mempelajari konsep dan teori keperlakuan dalam akuntansi, serta mengidentifikasi penyebab dan dampak perilaku bias dan distorsi dalam pengambilan keputusan manajerial. Mata kuliah ini juga melatih kemampuan mahasiswa untuk mengevaluasi peran akuntabilitas dan transparansi dalam mengurangi bias perilaku. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mengaplikasikan konsep-konsep keperlakuan untuk meningkatkan kualitas keputusan akuntansi dalam perusahaan multinasional. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dilaksanakan secara asinkronus berupa tatap muka di kelas yang juga didukung secara asinkronus dengan pemanfaatan Learning Management System Universitas Udayana untuk distribusi materi dan pengumpulan tugas. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka. Struktur materi dirancang agar mahasiswa secara bertahap memahami mengenai akuntansi keperilakuan. Pada paruh pertama sebelum ujian tengah semester, topik bahasan meliputi peran akuntan di era digital dan tantangan etika, psikologi sosial dan perilaku etis dalam akuntansi, teori keperilakuan dalam akuntansi, eksperimen dalam akuntansi keperilakuan, bias perilaku dalam akuntansi, serta pembahasan riset akuntansi keperilakuan. Selanjutnya, pada paruh kedua setelah UTS, topik dilanjutkan dengan bahasan bias perilaku dalam anggaran dan pelaporan, bias dalam akuntansi keuangan dan pasar modal, debiasing dan teknologi dalam akuntansi, anggaran, motivasi, dan sistem intensif, riset empiris, dan refleksi keperlakuan dalam akuntansi, serta diakhiri dengan ujian akhir semester. Video pembelajaran yang akan saya tampilkan ini berada pada materi peran akuntan di era digital dan tantangan etika. Pada pertemuan ini, kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya nilai etis, budaya, kemajemukan, dan teori keperilakuan dalam praktik akuntansi, serta mengevaluasi implikasi terhadap perilaku akuntan sesuai nilai-nilai Pancasila dalam era akuntansi digital. Untuk memastikan CPNK tersebut tercapai, terdapat 3 indikator kompetensi utama, yaitu yang pertama, memastikan bahwa mahasiswa mampu menunjukkan sikap nasionalis, jujur, toleransi, mandiri, menghargai kemajemukan dan lingkungan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku berdasarkan Pancasila dalam memahami aspek keperilakuan dalam bidang akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa konsep teoritis di bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan pengauditan yang berterima secara umum, secara internasional dengan mempertimbangkan aspek keperilakuan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis informasi akuntansi manajemen dengan mempertimbangkan aspek keperilakuan, khususnya dalam kerangka akuntansi keperilakuan sebagai dasar untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pada perusahaan multinasional. Dalam pelaksanaan kelas, saya merancang metode dan interaksi dalam pembelajaran dengan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama dari aspek delivery. Saya memaparkan materi tidak hanya melalui ceramah teori, tapi pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi ceramah interaktif, case-based learning, diskusi kelompok, presentasi, dan refleksi terhadap kasus-kasus akuntansi. Mahasiswa diajak menganalisis pengaruh aspek perilaku, etika, dan lingkungan organisasi terhadap pengambilan keputusan akuntansi sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada konsep, tetapi juga pada penerapannya dalam praktik.
Dari aspek interaction, saya membangun suasana student-centered learning melalui komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Interaksi ini dipicu melalui sesi tanya jawab, diskusi, kasus secara individu, dan juga penugasan analisis di dalam kelompok. Dari aspek assessment, sistem penilaian mata kuliah dilakukan secara objektif dan terukur dengan sesuai RPS. Teknik penilaian yang saya gunakan berupa observasi partisipasi kelas, kemudian penilaian untuk kerja atau tugas kelompok. Indikator penilaiannya meliputi ketepatan analisis mahasiswa dalam kemampuan memecahkan studi kasus serta keaktifan mengemukakan pendapat. Indikator penilaian meliputi ketepatan analisis mahasiswa dalam kemampuan memecahkan kasus serta keaktifan mengemukakan pendapat. Demikian penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah dan rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan. Selanjutnya, mari kita saksikan rekaman proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat siang adik-adik. Saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya adalah Gusti Ayu Putu Eka Dewi Prihantari. Bisa kalian panggil Ibu Eka. Saya akan mengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan untuk 1 semester ke depan. Jadi jangan bosan, nanti akan ketemu saya terus di mata kuliah ini, ya. Oke, untuk sistem perkuliahan kita seperti biasa. Bagaimana nanti kita akan ada presentasi, ada pembagian kelompok, kemudian kita ada diskusi, ya, diskusi pengerjaan soal, entah soalnya itu kita kerjakan di kelas berupa kuis atau games misalnya. Itu juga kita ada penugasan mandiri yang dikerjakan di rumah. Untuk di pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai peran akuntan di era digital dan tantangan etika. Belum memulai perkuliahan, kita harus tahu dulu apa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan peran akuntan di era digital beserta perkembangan teknologi yang mempengaruhi profesi akuntansi. Kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan etika yang dihadapi oleh akuntan dalam lingkungan digital seperti penggunaan AI, ya, keamanan data, privasi, dan integritas informasi keuangan. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap perilaku profesional akuntan dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi dilema etika yang muncul dalam praktik akuntansi digital berdasarkan prinsip-prinsip etika profesi akuntan. Yang terakhir di sini, mahasiswa mampu mengemukakan solusi atau rekomendasi yang menunjukkan perilaku profesional, integritas, dan tanggung jawab etis dalam menghadapi transformasi digital. Jadi di sini akan banyak kita bahas mengenai etika karena tentang keperilakuan, ya. Kemudian juga tentang teknologi. Karena itu salah satu hal yang mempengaruhi etika kita sekarang ini. Di sini saya ada pertanyaan. Jadi bagaimana transformasi peran dampak teknologi terhadap profesi akuntan? Ada yang bisa? Siapa? Duluan? Oke, boleh. Silakan sebutkan nama dan NIM. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, saya Mira dengan 3 digit NIM terakhir 014. Jadi, transformasi teknologi ini membuat peran akuntan berubah dari yang sebelumnya hanya berfokus pada pencatatan dan pengolahan transaksi keuangan, kini menjadi lebih berperan dalam menganalisis data, memberikan saran, dan membantu pengambilan keputusan di perusahaan. Lalu, teknologi seperti AI, software akuntansi, dan cloud accounting yang Ibu telah sebutkan tadi, itu tentunya membuat pekerjaan yang bersifat rutin menjadi lebih cepat, mudah, dan juga akurat. Oleh karena itu, seorang akuntan itu tidak hanya perlu menguasai ilmu akuntansi, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi dan juga terus mengembangkan keterampilan agar tetap relevan dan juga mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Karena kita sebagai karyawan tentunya harus memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Oke, terima kasih. Iya, jadi efisiensi waktu lebih ini ya, berubah ya dari yang sebelum dan sesudah ya. Saya punya di sini transformasi perannya itu dari yang pertama pencatatan. Tadi disebutkan ya pencatatannya yang dulu kan manual. Jadi sekarang sudah digital.
Jadi otomatis mempermudah dan mempercepat pekerja akuntan, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, dari segi audit, kita bicara audit itu kan tidak jauh-jauh dari data. Nah, data itu kan tidak sedikit, tapi ya sebelum ada digital itu kan kita samplingnya tradisional. Kalau kita mau melakukan audit, kita harus mencari bukti-bukti, mengumpulkannya semua dengan yang menulis, mencatat gitu, menghitungnya manual. Tapi sekarang apa? Dengan adanya era digital, kita tuh bisa melakukan auditing, proses auditing itu lebih mudah karena ada yang namanya sistem di mana itu bisa kita mencari jejak auditnya, audit trailnya itu. Nah, itu berhubungan juga dengan data, mempermudah adanya teknologi ya, kita mempermudah kita mencari data. Ya kan, kita misalnya sekarang kan sudah dengan cloud, kita tinggal cari di sana aja bukti-bukti invoice apa segala macam sudah terintegrasi dengan internet, dengan ini ya, dengan sistem. Kalau zaman dulu semua nota apa kan fisik, kalau ada hilang ya sudah, kita tidak punya buktinya. Tapi kalau sekarang kan dari misalnya proses order aja itu sudah menggunakan sistem. Bahkan order dengan misalnya kita menggunakan WA itu kan sudah bisa, itu sah loh. Jadi bukti untuk audit trailnya itu mudah dicari dibandingkan zaman dulu sebelum menggunakan teknologi. Kemudian sistem pelaporannya sebelum digitalisasi itu pelaporannya periodik. Jadi dia ada apa namanya ya, tiap seminggu, 2 minggu kayak gitu. Sedangkan kalau dengan era digital itu real time dashboard. Jadi kapan saja bisa diakses. Oke, silakan. Oke. Itu apakah AI itu akan menggantikan peran akuntan untuk masa depan bagaimana ya? Oh ya, mengenai tadi ya. Oke, jadi ya saya tadi juga sudah menyampaikan ya. Jadi AI itu dia hanya sebatas mempermudah tugas akuntan, tapi tidak menggantikan peran akuntan. Jadi di situ kita sebagai akuntan sendiri yang harus sadar. Tidak 100% menggunakan AI, menggantungkan hidupnya di pekerjaannya di AI gitu ya. Walaupun ada sistem segala macam, dia tetap harus menjalankan perannya. Bagaimana? Dimana walaupun hasil laporan misalnya nih ya, saya langsung ke contoh aja. Hasil laporan keuangannya itu kan dihasilkan oleh sistem yang diinput oleh accountingnya. Nah, dari sana sistem itu tidak bisa memberikan keputusan. Sistem itu tidak bisa memberikan keputusan dari hasil laporan bulan Juni misalnya. Juni manajemen lah yang memberikan keputusan dari hasil laporan keuangan yang dibuat oleh sistem. Sistem hanya sebatas membantu, mempermudah, mempercepat gitu, dan mungkin mengurangi human error. Kalau misalnya kita sebagai manusianya, kita tetap, akuntan itu tetap tugasnya untuk memberikan justifikasi atas laporan keuangan, terus ya yang berbicara ke klien juga. Kalau misalnya kita sebagai konsultan, yang berbicara ke klien kan kita, bukan sistem ini, gitu kan ya. Jadi itu, dia tidak, AI itu tidak akan menggantikan peran akuntan. Jadi adanya teknologi itu dia tidak menggantikan, dia hanya mempermudah. Dan juga kan kita harus beradaptasi ya, karena yaitu teknologi kan semakin canggih, semakin berkembang, kita juga harus beradaptasi. Nah, di sini ada penerapan prinsip etika yang tadi ya, ada 5 di era digital. Karena sekarang kita sudah masuk digitalisasi, jadi lebih banyak akan berbicara mengenai digital. Yang pertama ada integritas, jadi tidak terpengaruh tekanan manajemen terhadap output sistem. Kemudian perilaku profesional, tidak menggunakan teknologi untuk praktik yang menyesatkan. Nah, ancaman etika dalam era digital menurut ISBA Framework. Jadi ancaman itu kalau ada sesuatu yang positif pasti akan ada negatifnya. Ya, AI membantu kita, tetapi ya ada juga ancaman-ancaman yang kita hadapi kalau kita menggunakan sistem. Yang pertama itu ada ancaman kepentingan pribadi. Ini muncul ketika teknologi menciptakan ketergantungan atau insentif finansial yang mempengaruhi objektivitas akuntan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi di mana di sini saya minta
kebetulan kita punya dua sisi ya. Jadi di sini saya minta sebelah kiri menjadi kubu pro ya, sebelah kanan menjadi kubu kontra. Oke, untuk kasus yang pertama ya. Oke, setuju? Setuju? Jika AI menghasilkan kesalahan laporan, tanggung jawab utama ada pada sistem, bukan akuntan. Itu pernyataan ya, bukan pertanyaan. Nah, untuk kubu pro, sistem dikembangkan oleh ahli IT, akuntan bukan programmer. Ketergantungan pada teknologi adalah keniscayaan. Saya berikan waktu mungkin 2 menit untuk kalian sama-sama diskusi, kubu pro dan pro, kontra dan kontra. Boleh silakan dengan teman duduknya atau ke belakang atau bagaimana? Silakan. Oke, apabila ada yang sudah nih menemukan jawaban, boleh silakan diangkat tangannya untuk mewakili mungkin kelompok kubu pronya atau kontranya, boleh saya persilahkan. Oke, dari kubu pro berarti. Ya, silahkan nama dan NIM jangan lupa. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya bisa berangkat dengan ini terakhir 150. Oke. Di sini saya sebagai guru, saya setuju dengan mosi yang diberikan, di mana tanggung jawab operasional dan juga kalkulatif itu harus dialihkan pada sistem yang beserta entitas pengembangnya, di mana mengalihkan tanggung jawab kepada teknologi itu bukan suatu bentuk dari kita melepas tangan dari kewajiban, melainkan juga sebuah penempatan akuntabilitas yang juga proporsional. Nah, dalam alur kerja akuntansi, peran manusia dan juga teknologi pasti memiliki batas yang tegas juga. Di mana akuntan itu pastinya memiliki kendali atau standar akuntansi sendiri. Namun ketika data tersebut masuk kepada fase processing oleh AI, nah kendali sistemnya itu pastinya juga diambil oleh algoritma, sehingga input yang tidak benar namun output yang keliru, maka letak kesalahannya juga pada mesin pemproses, bukan juga pada penguji data. Selanjutnya juga ketika sebuah perusahaan ini sebagai contoh, case-nya mengadopsi perangkat lunak seperti AI, mereka juga pada hakikatnya pasti membeli suatu produk dari vendor dari IT tersebut. Nah, jadi kalau misalnya algoritma tersebut menghasilkan suatu kesalahan atau mereka mengklasifikasikan laporan tersebut, hal itu juga harus dipandang sebagai produk yang cacat. Namun tanggung jawab atas kesalahan ini juga bergeser kepada pembuat sistem atau developernya yang gagal memberikan jaminan pada quality controlnya, sehingga kita tidak bisa membebankan juga kesalahan ini kepada akuntan yang murni bertindak sebagai operator kita. Oke, Ya, terima kasih. Untuk pro sudah? Itu saja? Oke, baik, kalau gitu kita coba dengarkan dari kontra. Bagaimana kontra? Iya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky dengan NIM akses 158. Izin menyampaikan argumen. Di sini sesuatu kubu kontra dengan mosi jika AI menghasilkan kesalahan laporan, tanggung jawab utama ada pada sistem bukan akuntan. Menurut saya, tanggung jawab utama ini tetap berada pada akuntan, karena di sini AI hanya berfungsi sebagai pembantu. Mengandalkan AI tanpa verifikasi merupakan bentuk pola yang profesional, sehingga prinsip kompetensi profesional tetap harus diterapkan dalam setiap penggunaan. Oke, iya. Ada lagi? Sudah? Cukup? Oke, baiklah. Kita cukupkan dulu. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan oleh suatu situasi seperti ini. Jadi jika AI menghasilkan kesalahan laporan, tanggung jawab utama pada sistem bukan akuntan. Kalau misalnya kita berbicara mengenai yang pertama, ya, ini kita lihat dulu sebenarnya, bukan membela pro dan kontra gitu ya. Kita lihat dulu, telusuri dulu, kesalahan utama itu ada pada saat apa. Ternyata pada saat penginputan, berarti yang salah siapa? Akuntannya. Tapi kalau misalnya akuntan sudah melakukan penginputan sesuai dengan yang ada di bukti, karena kan kita tuh harus ada bukti-buktinya ya, seperti invoice, nota, itu kan dasar penginputan kita. Tapi ternyata sistem yang misalnya ada
Biasanya error sistem itu karena misalnya update yang belum komplit, atau misalnya ada virus atau koneksi, atau ada hacker juga bisa kan. Nah, kalau misalnya hal itu yang terjadi, maka bukan akuntan yang salah. Kita tidak bisa katakan akuntannya yang salah atau penggunanya atau usernya yang salah. Tetapi memang murni sistemnya lah yang sedang bermasalah. Tapi apa? Kita sebagai akuntan kita harus justifikasi lagi. Kita tidak bisa menyalahkan ya gara-gara sistem gini-gini. Tapi ya kita ini lagi. Oke, karena sistemnya misalnya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan agar laporan yang dihasilkan itu tidak salah? Bisa kita lakukan lain, misalnya karena sistem yang ini betul-betul tidak bisa digunakan, kita menggunakan secara mungkin manual di Excel atau apa gitu. Jadi itu ya atau kita berkoordinasi dengan IT untuk memperbaiki sistem tersebut gitu. Jadi hal itu bisa dilakukan. Jadi kalau tadi kita dengar Kubu Pro, betul alasannya Kubu Pro seperti itu. Akuntannya tidak salah karena ini sistemnya. Tapi tadi kontra bilang enggak, karena akuntan kan yang menggunakan tuh sistem kan sudah bagus nih, sudah terintegrasi gitu ya istilahnya ya. Jadi kita tidak bisa kita sebagai saya sebagai tim yang di tengah-tengah gitu, saya harus melihat dulu nih akar permasalahannya dari mana. Makanya di sini kenapa ada fokus analisis. Apakah tanggung jawab bisa dialihkan ke teknologi? Menurut kalian apakah bisa? Terlepas dari kubu pro dan kontra nih, apakah bisa tanggung jawab dialihkan ke teknologi? Tidak bisa, ya kan? Karena apa? Gimana? Ayo, siapa yang mau coba? Ya, silakan. Jadi apakah tanggung jawab itu bisa dialihkan ke teknologi? Jawabannya itu tidak bisa sepenuhnya, karena teknologi sendiri pasti memiliki keadaan di mana dia itu bisa error update terbaru yang akan menyebabkan kekurangan atau kelebihan data yang harusnya tidak perlu. Jadi apakah tanggung jawab ini bisa dialihkan sepenuhnya ke teknologi? Jawabannya tidak bisa. Iya, jadi kita tidak bisa mengalihkan ke teknologi. Dia juga tidak bisa bertanggung jawab loh. Teknologi itu kan ya. Jadi yang bisa adalah kita justifikasi lagi, kita telaah lagi yang mana yang salah. Kemudian penggunaan sistem tanpa pemahaman memadai termasuk pelanggaran etika atau tidak? Termasuk, ya kan? Karena ya itu istilahnya kita tidak tahu sistem ini kerjanya seperti apa, bagaimana pengoperasiannya, tiba-tiba kita masuk ke situ. Ya itu yang salah siapa kalau gitu? Akuntan, ya kan? Makanya kenapa saya berikan clue di sini. Jadi kita harus melihat gitu dari sisi mana yang memang ternyata betul ini sistemnya yang sedang error, atau oh ya ini saya nih yang salah karena saya tidak tahu cara penggunaan misalnya yang pas masuk buku besarnya salah input di awal jurnalnya atau gimana itu ya. Jadi itulah. Untuk kasus kedua ini saya berikan kalian sebagai tugas di mana saya akan tukar yang tadi awalnya kubu pro sekarang menjadi kubu kontra dan kubu kontra menjadi kubu pro. Ya, bagaimana, sudah setuju? Atau yang pro mau tetap di pro, kontra di kontra? Tidak, kita coba ya, kita tukar. Kemudian ini bisa kalian kerjakan. Dan akan kita diskusikan kembali saat di kelas di pertemuan kedua. Dan jangan lupa nanti untuk kelompok presenter nanti akan kita undi yang akan presentasi materi minggu depan. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai tugas atau mengenai materi yang tadi? Ya, saya rasa sudah cukup ya. Oke, kalau begitu sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.